History.id, bertemu lagi dengan saya Amanda Rahmadita di Ngobras. Nah, mungkin teman-teman ini udah tahu nih dari sosial medianya Historia.id kalau lagi ada pameran repatriasi 2024 di Museum Nasional dari bulan Oktober hingga Desember 2024 mendatang. Nah, buat ngomongin tentang pameran repatriasi, khususnya koleksi Pitamaha, salah satu koleksi yang ada di pameran repatriasi 2024, akan lebih seru kalau kita ngobrol bersama dengan Kak Sabila Duhita Driono, salah satu anggota tim kurator untuk koleksi Pitamaha. Nah, halo Kak Sabila, makasih nih sudah berkenan untuk hadir, untuk ngobrol, dan mungkin banyak juga nih teman-teman Historia.id yang belum tahu kan Pitamaha ini apa gitu. Terus juga pameran repatriasi ini tuh sebenarnya seperti apa sih prosesnya kayak gitu kan. Jadi pas banget mumpung ada Kak Sabila di sini, aku juga banyak nih yang pengen aku tanyakan. Nah, yang pertama tuh sebenarnya lebih ke aku penasaran Pitamaha tuh apa sih sebenarnya, Kak? Oke, jadi Pitamaha ya, tentang Pitamaha. Jadi aku sering banget dapat pertanyaan Pitamaha tuh apa sih? Jadi kalau misalnya lagi jaga di museum ya, lagi aku datang ke sana, orang-orang suka bertanya Pitamaha itu sebenarnya nama orang kah? Atau nama bendanya? Atau nama lukisannya? Misalnya bahkan ada yang sempat mengira Pitamaha itu seperti Mona Lisa bahkan gitu. Nah, berarti objeknya gitu jadi ya? Jadi objek ya gitu mungkin dikiranya. Nah oke, jadi mungkin di kesempatan kali ini lebih baik kita sama-sama ngobrolin ya Pitamaha itu apa sih, biar jadi sama-sama tahu ya. Sebelum ke pamerannya jadi ada gambaran dulu gitu Pitamaha itu apa ya. Pitamaha itu sebenarnya nama asosiasi seni yang didirikan di Bali pada tahun 1930-an, tepatnya tahun 1936. Dan Pitamaha sendiri didirikan oleh 4 orang pelopornya, yaitu ada 2 orang Bali dan 2 orang seniman asing. Nah, 2 orang Bali itu ada satu namanya Cokorde Gede Agung Sukawati yang merupakan bangsawan yang sangat well connected ya saat itu dengan baik dengan para seniman Bali ataupun seniman asing yang juga banyak tinggal di Bali pada masa kolonial. Saat itu juga beliau juga sangat dekat dengan orang-orang di pemerintahan, dalam politik, sangat berpengaruh ya pada saat itu. Lalu juga didirikan yang orang berikutnya adalah ya Gusti Nyoman Lempat, salah satu seniman senior Bali yang awalnya adalah seorang undagi atau ahli membuat bangunan tradisional dan juga ahli dalam membuat perlengkapan upacara. Nah, Gusti Nyoman Lempat ini juga salah satu yang mempelopori gaya lukis yang cukup baru ya di Bali. Jadi bisa dibilang yang senior pada masa itu. Nah, terus 2 orang asingnya siapa saat itu? Nah, 2 orang seniman asing ini adalah Walter Spies, seorang seniman dari Jerman yang lahir di Moskow, yang sebelumnya sudah melanglang buana ke beberapa negara sebelum akhirnya memutuskan untuk menetap di Bali dan berkarya di sana. Dan ada satu lagi adalah Rudolf Bonnet yang seniman dari Belanda. Yang sebelumnya pernah belajar di Akademi Seni Rupa di Belanda. Oke, menarik ya. Berarti bisa dibilang sebenarnya Pitamaha ini perpaduan antara timur dan barat gitu kan. Betul, ada spirit timur dan barat di situ dalam pendirian ya. Benar. Nah, Kak Sabila kan aku pernah dengar ya. Jadi katanya tuh bisa dibilang kan kalau sekarang kita kenalnya Bali itu salah satu wilayah pariwisata terkenal gitu kan, yang datang gak cuma wisatawan lokal tapi juga ada wisatawan asing. Nah, ternyata dari dulu tuh Bali ternyata udah banyak terkenal gitu ya, maksudnya udah tersohor jadi tempat pariwisata dari zaman dulu gitu. Dan apakah benar kalau ternyata itu turut mempengaruhi dibentuknya Pitamaha? Nah, jadi Pitamaha itu sendiri kan dibentuk pada awal abad ke-20 ya tadi. Di masa itu juga adalah pariwisata itu, Pitamaha itu juga berdiri di zaman di mana pariwisata Bali itu mulai berkembang karena Bali itu masuk ke dalam sistem kolonial ya, sejak terjadinya perang puputan di Kelungkung kan Bali, pengaruh Belanda masuk di Bali menjadi bagian dari sistem kolonial, dan itu memungkinkan juga masuknya pariwisata dan orang-orang asing ke Bali. Ada jalur-jalur pelayaran ke sana, dan Bali pun juga dipromosikan ke dunia luar sebagai surga terakhir di timur ya, sebagai tempat yang indah, eksotis gitu, masih banyak alam-alam yang tidak tersentuh dan wanita-wanita cantik dan kesenian-kesenian yang unik gitu ya, budaya yang menarik gitu. Nah, itu jadi bisa dibilang atau awal mulanya ya, mulai banyak wisatawan datang ke Bali. Nah, Pitamaha lahir di era seperti itu gitu, dan di masa itu kan karena banyak turis datang ke Bali, mereka tertarik nih untuk membawa sesuatu ya, seperti oleh-oleh atau benda seni pulang gitu ya. Dan di saat itu kan di Bali itu belum mengenal namanya seperti seni rupa yang kita kenal sekarang ya, misalnya kayak kita membuat lukisan sebagai lukisan dengan nama seniman di situ, terus dijual sebagai benda seni gitu. Nah,
di Bali itu kan pada dulu itu mereka lebih masyarakatnya lebih mengenal berkesenian itu untuk sebagai bagian dari ritual, dari bagian upacara, yaitu ada fungsinya misalnya untuk menghias bangunan, untuk alat-alat upacara begitu ya. Jadi di Pitamaha, munculnya Pitamaha itu juga salah satu bentuk untuk mengontrol kualitas seni yang muncul di Bali gitu ya, di masyarakat yang awalnya mereka belum familiar dengan konsep seni rupa keseniman yang ada kesenimanannya ya di situ. Jadi kayak karena kan sebelumnya mereka berkarya lebih secara kolektif gitu, dan jadi tiru meniru karya itu sangat umum sebelum di Bali itu pada masa mereka masih belum kenal dengan mereka berkarya sebagai seorang seniman gitu. Berarti pantas ya, memang aku pernah dengar juga kalau Pitamaha itu bisa dibilang sebagai pelopor gerakan modern kesenian di Bali gitu ya. Bisa dibilang begitu. Karena mungkin itu tadi ya, perpaduan antara barat dan timur, akhirnya ada semacam nilai-nilai yang dibawa dari timur dan juga nilai-nilai yang dibawa dari barat gitu ya. Karena tadi kan Kak Sabila juga sempat mention kalau dulu itu mungkin di Bali tidak umum menuliskan nama ya. Karena mungkin menurut mereka itu ada hasil karya yang kolektif bersama gitu kan. Mungkin karena itu juga mulai ada kesadaran sebagai seniman gitu kali ya, berkarya untuk seni atau berkarya untuk aktualisasi dirinya. Mungkin bisa dibilang kayak gitu nggak sih Kak Sabila? Jadi dulu itu kan saat kalau berkarya di Bali mereka sudah apapun sudah punya aturannya ya. Misalnya membuat ukiran di rumah atau membuat bangunan-bangunan tradisi sudah ada pakem-pakemnya. Terus misalnya membuat peralatan upacara sudah tertulis juga aturan adatnya gitu. Bahan dari mulai ukurannya, dari mulai bahan-bahan yang boleh dipakai gitu, dan motif-motif yang digunakan juga sudah seperti ada pakemnya gitu ya. Nah, dan di zaman Pitamaha ini mulai berkembanglah itu bentuk-bentuk yang baru gitu, seperti ada pembebasan dalam pembuatan bentuk-bentuk baru ini. Tapi meskipun ada bentuk baru yang dikembangkan di zaman Pitamaha ini, yang kesenian tradisional Bali juga tetap masih berjalan, karena kan tentunya masih ritual dan upacara dan kebutuhan-kebutuhan adat lainnya kan masih berjalan juga ya di saat itu. Nah, aku sebenarnya juga penasaran nih Kak Sabila. Kalau kita ngomongin tentang Pitamaha, itu sebenarnya apakah hanya lukisan aja atau ada karya seni yang lainnya di situ? Oke, kalau ngomongin tentang Pitamaha, sebenarnya tidak hanya lukisan aja, karena anggota Pitamaha sendiri kan ada kurang lebih 150 orang ya. Banyak ya? Iya, ada banyak kali, dan itu kan mereka mencakup tidak hanya pelukis, tapi ada juga para pemahat yang bisa jago memahat kayu ya, terus ada juga pengrajin perak gitu. Jadi mereka juga berkesenian dengan medium lain ya, tidak hanya melalui seni lukis. Berarti bisa dibilang ini sebenarnya mencakup semua ya, tidak terbatas untuk hanya satu lingkup kesenian aja gitu ya. Betul, jadi beragam sekali gitu ya di dalam kelompok Pitamaha ini. Nah, sebenarnya aku juga penasaran. Ini kan tadi Kak Sabila sempat mention ada 2 seniman asing. Nah, kalau misalnya kita boleh breakdown gitu Kak Sabila, seperti apa sih peran mereka dalam membangun Pitamaha ini gitu? Atau apakah mereka membantu proses distribusi atau penjualan karya seninya? Atau ibaratnya mereka ini berkumpul bersama, kita membangun satu rencana gitu, kita mau bikin apa nih bareng-bareng, apa kayak gimana sih? Oke, nah jadi kalau Pitamaha sendiri sebagai organisasi, mereka itu kan dipelopori oleh 4 orang tokoh ini, ada yang 2 orang Bali, ada 2 seniman asing. Nah, tapi dalam organisasinya juga seperti kita berorganisasi pada umumnya, jadi ada ketua, ada semacam sekretaris bendaharanya juga gitu. Terus ada kepala cabang ya, kepala desanya di desanya masing-masing gitu. Karena kan anggota Pitamaha itu tidak hanya di Ubud saja di tempat berdirinya, tapi ada juga di desa-desa lainnya, dan setiap desa tuh punya kepala cabang. Nah, dan perannya perupa asing di Pitamaha ini, mereka seperti artistic directornya gitu ya, mereka seperti pembina artistiknya gitu ya di atas, yang karena kan mereka juga yang ikut mendirikan gitu. Dan secara operasionalnya Pitamaha ini mereka sering mengadakan pertemuan rutin. Dan di dalam pertemuan rutin itu mereka membahas tentang karya-karya yang dibuat, ya, terus juga ada pertukaran ide ya, saling menceritakan tentang karya masing-masing, dan juga mereka mendiskusikan akan membuat pameran seperti apa selanjutnya. Lalu pameran-pameran ini diadakan tidak hanya di Bali ya, tapi juga di kota-kota lain seperti di Jakarta, di Batavia saat itu ya, atau di Yogyakarta, di Bandung. Dan pameran-pameran itu juga ada marketnya sendiri ya, mereka menjual karya-karyanya ke Kunskring atau ke lingkar seni yang banyak diikuti oleh ekspatriat Belanda pada saat itu. Jadi mereka juga ada segi ekonominya juga ya di sana. Jadi karya-karya yang terjual ini selain menghidupi para seniman yang tergabung sebagai anggota Pitamaha, juga ikut
menghidupi organisasi Pitamaha ini sendiri, karena 10% dari penjualnya dikontribusikan untuk menjalankan kegiatan asosiasi Pitamaha. Oke. Berarti emang bisa dibilang organisasi ini tuh sebenarnya cukup settle ya di masa itu gitu kan? Itu, iya. Karena emang ada ketuanya, bahkan juga apa sih namanya ya kalau zaman sekarang tuh ada pengurusnya gitu kan, bahkan ada anggaran juga gitu ya. Nah, yang menarik nih sebenarnya Kak Sabila, aku juga penasaran. Mungkin banyak teman-teman History.id juga yang belum tahu. Kalau Pitamaha ini kan bisa dibilang anomali ya di pameran repatriasi, karena umumnya kan kalau kita ngomongin tentang repatriasi itu benda-benda hasil jarahan. Nah, tapi sebenarnya ternyata Pitamaha ini kan karya seni yang dibawa ke luar negeri itu untuk pameran kan tujuan awalnya. Nah, bisa diceritain nggak sih Kak Sabila perjalanan karya-karya Pitamaha ini sampai akhirnya tuh ada di Belanda gitu dan sekarang kembali lagi ke Indonesia? Oke, nah jadi perjalanannya koleksi Pitamaha yang ada di pameran ini ya, itu kan pada tahun 1942 Pitamaha ini kan terhenti ya aktivitasnya karena adanya pendudukan Jepang. Dan Walter Spies juga meninggal di saat perjalanan menuju pengasingannya di Sri Lanka karena kapalnya dibom oleh Jepang. Sempat juga Rudolf Bonnet diasingkan ke Sulawesi, jadi sempat terhenti lama gitu ya. Nah, tapi pada tahun 1947 sih sebelumnya ya, jadi sempat juga ada Indonesia kan saat itu sudah merdeka tapi masih dalam bentuk Republik Indonesia Serikat ya. Oke. Oh, lagi ada apa tuh namanya perjuangan-perjuangan mempertahankan kemerdekaan ya, gitu betul, ya. perjuangan-perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan ada pergolakan politik, masih mencari masih ada berbagai macam pergolakan politik ya di masa itu, bentuknya juga masih Republik Indonesia Serikat dan Bali itu menjadi bagian dari dari negara Indonesia Timur. Nah, jadi tahun 1947 itu sempat ada pameran di Makassar yang menampilkan karya-karya seni dari tidak hanya dari Bali tapi dari berbagai daerah lain di Indonesia Timur. Lalu di masa itu juga ada seorang pegawai negeri Belanda yang dia juga seorang ahli Indonesia ya pada saat itu, menyarankan nih kenapa nggak pameran ini yang saat itu dikurasi oleh antara lain juga oleh Rudolf Bonnet ya gitu, dan di dalamnya terdapat karya-karya Pitamaha yang ada di Bali pada saat itu. Kenapa nggak dibawa ke Belanda, karena ini kan bisa mempromosikan juga ya Indonesia Timur ke Belanda gitu. Jadi akhirnya pameran yang ada di Makassar ini dibawa ke Indisch Institute di Amsterdam untuk dipamerkan dalam konteks pameran negara Indonesia Timur. Jadi tidak hanya koleksi lukisan karya patung dan silverware dari Pitamaha juga, tapi ada beberapa kain, terus ada beberapa kerajinan dari Bali juga gitu. Bali dan beberapa daerah lain yang tergabung dalam negara Indonesia Timur seperti Timor, terus ada dari Sulawesi juga gitu ya. Lalu setelah dari Indisch Institute itu juga sempat dibawa ke beberapa pameran lain di Belanda, tapi akhirnya setelah negara Indonesia Timur melebur menjadi Republik Indonesia, koleksi ini tetap dititipkan di sana, tetap di Belanda. Tapi pada tahun 1952, koleksi yang dititipkan di Belanda ini dibawa ke Belgia untuk dipamerkan kembali dan ini diinisiasi oleh Duta Besar Indonesia untuk Belgia saat itu, bernama Ida Anak Agung Gede Agung. Akhirnya koleksi ini berpameran lagi di Belgia dan tidak hanya koleksi Pitamaha saja, tapi juga ada beberapa koleksi lain dari Tropen Museum dan koleksi Barli dan Avandi dipamerkan di sana. Lalu setelah itu juga sempat dipamerkan di beberapa tempat lagi ya. Tapi begitu Bapak Ida Anak Agung Gede Agung ini selesai masa tugasnya sebagai duta besar, beliau tidak membawanya pulang ya, malah tetap dititipkan di Belanda. Tapi dengan catatan ini tetap milik Indonesia. Jadi kapanpun Indonesia memintanya kembali, Belanda harus mengembalikannya gitu. Jadi tidak pernah diberikan sebagai hadiah, tetap milik Indonesia. Nah ini patut digarisbawahi ya, bahwa ini bukan diberikan sebagai hadiah, tapi ini memang milik Indonesia gitu ya, dan sudah sewajarnya dan sepatutnya untuk kembali ke tanah air gitu ya. Jadi kapanpun kita minta ini punya Indonesia. Betul. Oke. Nah, Kak Sabila, kan tadi kita udah sedikit cerita tentang sejarah Pitamaha gitu ya. Sebenarnya aku juga penasaran, mungkin kalau teman-teman History.id nanti datang ke Museum Nasional, ke pameran repatriasi 2024, nanti itu akan ada satu ruangan ya, Kak Sabila, isinya adalah karya-karya Pitamaha. Nah, tadi kan Kak Sabila cerita bahwa anggotanya ini kurang lebihnya mungkin 150 orang gitu. Nah, apakah semua semua hasil karya atau karya-karya seninya Pitamaha ini semuanya dipamerkan di pameran repatriasi? Jadi kalau karya yang dipamerkan di ruangan
galeri Pitamaha di pameran repatriasi ini bukan dari 150 orang perupa, karena pastinya kan karya mereka tersebar di mana-mana ya, banyak banget gitu. Ada yang di Bali, ada yang di luar negeri gitu kan. Jadi nggak semuanya ada di dalam koleksi yang kemarin dikembalikan juga gitu kan sebenarnya. Dan di dalam pameran ini pun juga ada kurang lebih 40 perupa ya, ada yang anonim juga sih tapi diantaranya. Nah itu kurang lebih segitu sih yang dipamerkan ya. Dan kemarin itu kan yang dikembalikan totalnya ada 132 objek, tapi yang dipamerkan juga tidak semuanya ya, 132 ya, hanya sekitar 84 waktu itu yang sekarang sedang dipamerkan. Oke. Nah, aku tadi juga agak lupa sebenarnya Kak Sabila mau tanya. Sebagai sebuah gerakan atau organisasi seni, cirinya tuh apa sih Mbak Kak Sabila dari organisasi Pitamaha ini atau asosiasi Pitamaha ini? Yang membedakan gitu dari seniman-seniman Bali lainnya gitu. Oke, jadi dari yang membedakan, yang membuat mereka unik itu antara lain juga yang pernah sempat dipuji ya di salah satu media asing pada tahun 1948 ya, khususnya tentang koleksi Pitamaha yang dibawa ke Belanda ini. Artikel tersebut mengatakan bahwa koleksi Pitamaha ini menunjukkan kebangkitan luar biasa dari seni rupa Bali yang berhasil mengasimilasi pengaruh Barat, Jepang, dan Tiongkok. Jadi seperti ada percampuran budaya yang terlihat sangat seamless, sangat rapi gitu ya di kanvasnya. Jadi saat orang melihat karya-karya dari perupa Pitamaha itu seperti Bali, tapi bukan Bali tradisional. Tapi juga ada unsur-unsur seperti seni rupa Barat, tapi juga bukan seni rupa Barat gitu ya, bukan seni rupa modern Barat yang kita lihat di negara asing juga gitu, karena masih tetap ada identitas Bali di dalam situ. Jadi itu sih yang paling menonjol ya, khususnya dari seni rupa Pitamaha itu. Tapi kalau dari hal-hal lain yang lebih detailnya gitu mengenai ciri-ciri karya-karya Pitamaha ini, antara lain dari medium-medium yang digunakan ya. Jadi banyak juga kalau di karya-karya Pitamaha itu mereka menggunakan bahan-bahan seperti kanvas ya, atau kertas atau karton. Itu juga bisa dikatakan sesuatu yang cukup baru ya di Bali saat itu, karena sebelumnya kan mereka tidak berkarya menggunakan medium tersebut. Terus juga ada menggunakan tinta Cina, terus ada juga dengan cat gouache, terus dengan cat tempera, ada juga medium seperti triplek ya, papan kayu gitu juga banyak digunakan. Lalu untuk yang pahatan-pahatan kayunya juga mereka menggunakan banyak kayu-kayu yang tidak dianggap sakral ya untuk masyarakat Bali, misalnya kayak seperti kayu nangka atau kayu jempinis gitu ya, itu tidak termasuk dalam kayu-kayu yang biasanya digunakan di Bali untuk dibuat menjadi pahatan untuk tempat-tempat religius atau untuk peralatan upacara gitu ya. Jadi sesuatu yang sifatnya lebih bebas ya, lebih jadi luar aturan-aturan adat tersebut gitu. Dan juga secara bahannya juga mereka mengadopsi bahan yang secara bahannya juga mengadopsi bahan-bahan yang bisa dibilang baru ya di Bali pada saat itu. Nah, lalu untuk dari segi objek-objek yang diangkat, sudah mulai banyak juga terlihat lukisan-lukisan yang mengangkat tema-tema keseharian di Bali ya, seperti kehidupan di desa mungkin ya, atau suasana menari, suasana hal-hal lain yang dialami oleh masyarakat Bali saat itu. Tapi ada juga tetap kisah-kisah lama, ikonografi lama seperti cerita-cerita Ramayana, Mahabharata. Kisah-kisah pewayangan gitu Iya, ya. betul. Tapi secara interpretasinya juga dibuat lebih bebas ya, lebih sesuai keinginan senimannya. Begitu. Jadi seperti ada unsur-unsur lama yang digabungkan dengan unsur-unsur baru gitu ya, di dalam karya-karya mereka. Dan di dalam lukisan-lukisannya juga terlihat bisa dilihat juga seperti apa kehidupan masyarakat di Bali saat itu yang dilihat yang dialami oleh para perupa Pitamaha. Terus tapi untuk setiap desa tapi berhubung anggota Pitamaha itu banyak sekali ya, ada kurang lebih 150 orang dan mereka tidak semuanya base di Ubud ya, ada di beberapa desa lain juga, bahkan ada di Sanur, di Denpasar yang lebih dekat ke pesisir. Itu juga secara subjek mereka mengeksplorasi hal yang sebenarnya beragam dan sangat terpengaruh dengan tempat di mana mereka tinggal atau latar belakang keluarga mereka, karena kan ada yang
ada yang berasal dari keluarga Brahmana, ada yang berasal dari keluarga pengrajin gitu. Itu juga pastinya mewarnai subjek-subjek yang diangkat oleh para seniman di dalam lukisan atau karya mereka gitu. Pantesan aku tuh waktu aku pamer ya, gitu kan udah pernah datang nih ke pameran Repatriasi 2024 teman-teman Historia, kalian juga nanti datang ya gitu. Nah, ada tuh satu lukisan kayak mungkin lukisan itu menurut aku kayak rame gitu Kak Sabila. Jadi kayak di satu gambar kita bisa ngelihat ada kayak kegiatan sehari-hari, terus juga ada kayak gambaran tentang kehidupan hewan, tumbuhan yang kayak gitu kan. Yang mana menurut aku kayaknya sesuatu yang nggak umum gitu ditemukan di gambar-gambar atau lukisan-lukisan seniman zaman dulu gitu kan. Mungkin itu salah satu tadi ya dari wujud perpaduan antara bisa dibilang pakem-pakem seniman zaman dulu dengan gaya seni modern kali ya. Jadi ada perpaduan di situ. Mungkin itu salah satu contohnya gitu kali ya. Ya, jadi kalau misalnya lukisan Bali kan banyak yang mengatakan seperti tidak ada perspektif ya. Jadi rame banget semuanya, satu bidang semua diisi gitu ya. Gak ada perspektif atas bawah depan belakang gitu, nggak ada ya. Tapi nah itu ada seperti itu juga masih banyak dianut di lukisan-lukisan yang dibuat oleh Purba Pitamaha, tapi ada juga beberapa lukisan yang sedang menganut perspektif naturalistik ya, seperti perspektif barat. Fokus gitu ya. Iya, seperti ada fokusnya dan seperti menggambarkan sesuatu seolah-olah itu sedang terjadi gitu. Jadi seperti udah mulai ada kombinasi-kombinasi sih, jadi ya ada unsur-unsur yang lama juga yang multi perspektif gitu ya, multi narasi gitu ya di dalam satu lukisan, tapi juga sudah mulai mengenal viewpoint barat gitu di dalam karyanya. Oke. Nah, aku juga penasaran, tadi Kak Sabila udah bilang di pameran Repatriasi ini nggak semua karya seninya dipamerkan gitu kan. Kita sedikit cerita tentang behind the story kali ya gitu kan, di balik pamerannya nih. Boleh diceritain nggak sih Kak Sabila proses pemilihannya tuh, apakah ada kategori khusus atau ada apa namanya ya? Apa sih namanya, kayak yang kayaknya karakteristiknya nih harus disesuaikan, entah itu misalnya disesuaikan temanya atau warnanya gitu, ada ceritanya nggak sih Kak Sabila? Oke, jadi kalau dari karya-karya yang akhirnya dipilih untuk masuk ke dalam ruang pamer, itu kan pasti kita nggak bisa masukin semua 132 objek ke situ kan ya. Penuh tuh nanti. Pasti penuh gitu kan, dan ceritanya tidak sampai takutnya gitu kan kalau semuanya nggak dimasukin. Jadi karya-karya yang masuk di dalam ruangan itu dipilih berdasarkan seniman-senimannya, dan lalu subjek-subjek yang ditampilkan, cerita-ceritanya juga tentang apa objek ini masing-masing, lalu juga tentang materialnya, terus ukurannya juga gitu kan, pasti menentukan kan bagaimana kita mendisplay nantinya. Penataannya betul. Jadi dan ya pastinya cerita di balik lukisan itu juga cerita dan subjek tiap lukisan juga pastinya jadi pertimbangan juga saat memilih karya yang mana yang masuk ke dalam lukisan agar tidak monoton juga ya, dan bisa menunjukkan variasi yang representatif untuk koleksi-koleksi Pitamaha yang ditampilkan. Oke, ada tantangannya nggak sih Kak Sabila? Apakah itu misal kayak cerita tentang asal-usulnya? Karena kan tadi Kak Sabila juga bilang ada beberapa yang anonim kan. Nah itu kan berarti bisa dibilang ada tantangan tersendiri untuk menentukan ini siapa ya senimannya. Mungkin kita tahu nih ada nama-namanya gitu, ada listnya gitu kan, tapi apakah yang membuat ini A atau B gitu, itu ada tantangan tersendiri nggak sih Kak Sabila? Kalau tantangan tersendiri mengenai senimannya memang banyak yang anonim juga ya. Itu sih ya, itu juga merupakan satu tantangan juga ya, karena kita masih cek juga dengan dokumen-dokumen yang ada, data-data yang ada sebelumnya. Lalu juga sering terjadi penulisan nama yang agak berbeda karena kan ada dengan spelling lama, spelling baru gitu kan. Atau ada juga beberapa seniman yang mengubah namanya ya, mengganti nama waktu mereka hidup. Atau juga yang nama kastanya berubah saat hidup, atau ya terutama sih yang mengganti nama itu ya, ada beberapa. Jadi kita masih cek ulang juga apakah betul. Tapi untungnya sih untuk pameran ini sudah banyak juga data-data yang kami dapat dari pameran sebelumnya, itu tahun 1948, dan ada juga yang sudah menuliskan kembali juga tentang lukisan-lukisan yang ada di pameran ini. Jadi itu juga kami jadikan data utama ya untuk melanjutkan riset yang berkaitan dengan pameran ini. Oke, berarti bisa dibilang untuk ada dokumentasinya ya. Ada dokumentasi, betul. Itu kalau ya itu dokumentasi itu salah satu yang paling penting sih tempatnya ya untuk melakukan proses kurasi gitu. Jadi kita punya acuan selalu itu untuk meneliti. Betul. Karena repot sih kalau ngebayangin misal ada satu seniman ternyata zaman dulu misal dikenal dengan namanya siapa, terus sekarang berganti nama, bingung tuh kita kan, kayak zaman dulu perasaan nama ini belum ada tapi kok ini mirip gitu-gitu kali ya. Jadi itu mungkin salah satu kenapa arsip atau dokumentasi itu penting ya. Betul sekali, itu
harus tuh arsipnya. Itu data penting. Oke, nah sebenarnya aku juga penasaran nih Kak Sabila, kan pameran ini berlangsung kurang lebih 3 bulan kan. Nah untuk proses displaynya itu ada perubahan tema atau memang sudah ditentukan dari awal ini akan seperti ini terus gitu? Oke, jadi kalau untuk proses displaynya, kebetulan kan dari awal untuk konteks pameran repatriasi 2024 ini kan ingin menekankan pada kembalinya warisan pengetahuan ya. Betul. Jadi juga selain hanya mendisplay objek, kami juga harapannya dapat memberikan lagi lebih banyak informasi dan juga konteks untuk orang-orang yang datang ke pameran agar lebih paham gitu dengan tentang barang-barang yang ada ini dan harapannya juga bisa lebih menghargai dan menemukan makna-makna baru lah di baliknya gitu. Nah, jadi untuk pameran ini sih sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan ya, karena dari awal kan kita sudah decide oke, kita mau fokus di menampilkan informasi-informasi yang lebih banyak ya, terutama dari segi dari riset-riset yang terbaru dan juga konteks yang bisa membantu publik lebih memahami. Jadi tidak terlalu banyak perubahan ya bisa dibilang gitu. Berarti memang fokusnya itu untuk mengenalkan dulu. Untuk mengenalkan, betul. Karena itu juga sesuatu yang menjadi tantangan juga ya untuk kurator pastinya, karena kan pameran ini diadakan di Museum Nasional, bukan di Galeri Nasional ya. Jadi kan bagaimana kita mengkurasi untuk publik yang lebih awam ya, bukan hanya untuk publik seni rupa gitu. Dan ini juga diadakan di Jakarta, bukan di Bali gitu kan. Bagaimana kita bisa mengenalkan? Itu pengaruh sekali sih pastinya ya, karena kan untuk orang Bali yang mungkin sudah familiar dengan budaya Bali, mungkin mereka sudah punya gambaran gitu ya tentang oke, ini budaya mereka. Tapi bagaimana untuk publik yang dari Jakarta yang mereka masih awam gitu, bagaimana kita bisa menjelaskan sedikit juga gitu tentang konteksnya, tentang sejarahnya. Bahkan kan juga masih banyak yang belum tahu Ubud itu di mana gitu kan. Itu juga masih diberitahu. Itu jadi PR tersendiri juga ya. Betul. Oke, nah tadi Kak Sabila juga udah mention sebagai seorang kurator gitu kan. Sebenarnya aku tuh penasaran ya, dan mungkin teman-teman historia juga banyak nih yang penasaran. Sebenarnya pekerjaan sebagai kurator itu tuh apa sih yang dikerjakan Kak Sabila? Oke, jadi kalau seorang kurator ya, kalau kurator itu sebenarnya secara sejarah ya gitu ya. Pertama kali muncul kata kurator itu asal katanya dari bahasa Latin ya, curare, atau orang yang to take care of something gitu, untuk mengurus sesuatu gitu. Itu kalau dalam konteks museum adalah seseorang yang mengurus koleksi ya. Tapi karena seiring dengan berjalannya waktu, tugas untuk mengurus koleksi itu kan juga akhirnya dikerjakan juga oleh konservator, oleh orang-orang di collection management. Akhirnya kurator ini lebih berkembang menjadi seorang yang tugasnya mengkomunikasikan koleksi-koleksi ini ke publik gitu ya, menyampaikan tentang koleksi ini, menyampaikan lebih dalam tentang koleksi ini ke publik gitu, agar lebih mudah dipahami oleh publik gitu. Berarti selain merawat gitu kali ya, itu juga mendeliver ceritanya atau latar belakang kali ya dari benda bersejarah itu gitu kali ya. Betul. Tapi sih kalau sekarang lebih karena tugas merawat itu sudah dikerjakan oleh konservator, lebih fokusnya di mendeliver informasi tersebut gitu, membuat publik jadi paham tentang koleksi-koleksi yang ada di museum. Gitu. Nah, terus sebenarnya aku juga penasaran nih. Mungkin ada juga yang tertarik tapi bingung. Terus kalau mau jadi kurator tuh gimana caranya Kak Sabila gitu? Itu menurut Kak Sabila gimana sih? Oke, jadi kalau misalnya untuk menjadi kurator, salah satunya adalah dengan belajar yang banyak ya gitu ya. Apakah harus suka sejarah gitu atau ngambilnya tuh sejarah gitu? Oke, jadi semua sih tergantung dengan objek atau yang kita ingin teliti ya gitu, atau kayak maksudnya subjek matter yang ingin kita kembangkan gitu. Misal kalau ingin mengkurasi objek-objek science gitu ya pasti kan mesti tahu tentang science gitu kan, mesti punya ketertarikan dan punya pengetahuan juga tentang sains. Terus misalnya kalau ingin tentang sejarah ya pasti juga masih tahu tentang sejarah. Terus kalau tentang seni rupa mesti tahu tentang ya seni rupa atau sejarah seni rupa gitu kan. Nah, selain itu juga banyak juga kurator yang mempunyai pengetahuan di bidang lebih terapan ya, atau intersection antara berbagai bidang seperti museum studies atau museum education, kajian museum ya, museologi. Itu yang adalah ilmu yang merupakan ilmu yang mempelajari mengenai tata kelola museum atau menggali bagaimana museum dapat memaksimalkan potensinya sebagai tempat edukasi publik yang efektif gitu. Oke deh. Nah, mungkin ini sebagai penutup Kak Sabila, ada nggak sih pesan atau sesuatu yang ingin disampaikan Kak Sabila untuk teman-teman History.id nih gitu yang mungkin tertarik untuk menjadi kurator atau pengen tahu dulu
sebenarnya kalau misal pameran repatriasi gitu ya, itu tuh ada apa aja sih? Apa sih yang bisa aku dapat gitu misalnya gitu? Ada pesan-pesan nggak? Jadi kalau misalnya untuk pameran repatriasi dan khususnya Pitamaha, aku sarankan untuk pertama datang aja dulu. Dan kalau bisa datangnya nggak cuma sekali ya, karena setiap kali datang itu pasti akan ada sesuatu yang baru yang kita dapat gitu ya. Inspirasi baru betul. Jadi kita bisa belajar, bisa datang dan menikmati tulisan-tulisan dan label yang ada di ruangannya sambil melihat lukisannya. Tapi bisa juga kita datang lagi untuk benar-benar merasapi tiap lukisan, tiap objek di situ. Terus bisa juga datang lagi bawa teman untuk sama-sama mendiskusikan ada apa di sini. Itu seru sih. Seru. Atau bisa juga datang ikutan tour yang ada di museumnya. Jadi kita bisa menikmati objek itu dengan berbagai macam cara gitu ya. Atau bisa juga sebelum datang baca dulu artikel di Historia ya gitu. Jadi jadi bisa lebih paham dulu ada apa nih gitu. Atau baca-baca dulu tentang apa yang mau ditampilkan gitu. Dan itu pasti menyenangkan sih ya kalau misalnya bisa terus mengeksplor gitu. Nah, terus itu kalau untuk pameran ya. Tapi kalau untuk menjadi kurator, bahkan aku sendiri pun kan juga bisa dibilang masih muda dan masih terus mengembangkan ya praktek dan skill aku dan nanti ke depannya dan karir aku juga gitu di bidang ini. Kalau aku bilang sih untuk memulai menjadi kurator ya atau ingin berkecimpung di bidang ini pastinya ya banyak belajar, terus banyak gali kita sebenarnya interestednya di mana sih gitu, bidang apa. Terus tetap banyak-banyak baca, banyak-banyak riset, banyak-banyak ketemu orang, atau ikut kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan interest kita ini. Terus kalau misalnya menjadi kurator kan pasti banyak kaitannya dengan mengelola sebuah pameran ya, juga mesti mengerti juga tentang tata pamer, tentang gimana sih membuat pameran yang menarik, sering-sering datang ke pameran gitu ya, pelajari mana yang menarik, mana yang kurang mungkin. Terus kalau punya kesempatan untuk bekerja sama dengan orang-orang yang sudah ada di bidang ini lebih lama, dengan yang lebih senior, itu akan sangat berharga ya pastinya, karena kan kalau kita belajar dengan yang lebih tua, lebih senior, atau yang punya pengalaman jam terbang lebih banyak, kita bisa dapat sesuatu yang mungkin kita nggak bisa dapat dari teman-teman kita yang seumuran gitu. Tapi pastinya juga kita jangan lupa juga untuk networking sama teman-teman seumuran, untuk main sama teman yang seumuran juga, karena kan mayoritas sekarang pengunjung museum juga anak muda gitu kan, benar. Jangan juga pingin membuat sesuatu juga yang bisa dinikmati sama anak muda juga dong gitu kan. Jadi gimana ya kita bisa menjembatani gitu ilmu yang seolah-olah berat ini gitu, atau mungkin awalnya cuman orang-orang yang suka sejarah, apa yang tahu sejarah aja yang bisa menikmati, bisa juga jadi sesuatu yang fun atau bisa dinikmati sama publik lebih banyak gitu kan. Pasti kita mesti memahami lah ya orang-orang di masyarakat itu seperti apa sih gitu, mereka kira-kira gimana untuk bisa enjoy gitu terhadap objek yang ditampilkan gitu sih. Terus sama apa lagi ya, mungkin itu sih, sama banyak-banyak berdoa mungkin. Tapi itu benar. betul. Iya. Oke, berarti iya sih ya, karena maksudnya kalau kita ngomongin pameran itu kan mungkin nggak cuman sekedar bendanya ya Kak Sabila, tapi juga bagaimana kita meletakkan benda itu, terus juga bagaimana supaya itu bisa membuat ya pengunjungnya mau datang gitu kan, tema yang diambil kayak gitu ya. Jadi sebenarnya dari satu pameran kita bisa banyak belajar macam-macam gitu ya. Oke. Nah, tapi kadang kan tadi kita ngomongin pameran ya Kak Sabila ya. Jadi teman-teman Historia.id nih, apalagi yang ada di Jakarta gitu kan, jangan lupa tuh datang ke Museum Nasional Indonesia karena ada pameran repatriasi 2024 sampai tanggal 27 ya? 31 Desember 2024. Jadi waktunya masih panjang, jadi bisa datang berkali-kali gitu ya. Siapa tahu nanti ketemu Kak Sabila. Iya betul, nanti bisa tur bareng. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa Oke. tukar pikiran, bisa menikmati karyanya bareng-bareng. Bener, gitu. Karena kan kalau apalagi karya seni ya, Kak Sabila kan katanya tuh satu kali kita melihat kita akan mendapatkan satu interpretasi, dua kali kita melihat dua kali interpretasi gitu betul, kan. Ya selalu ada yang baru. Dan apalagi karya-karya di ruangan Pitamaha itu kan sangat detail gitu kan. Pasti setiap kali lihat ada aja lihat yang baru. Iya, mungkin kemarin kita nggak lihat ada apa gitu di situ ya, atau kayak apa nih muncul gitu kan. Jadi pasti seru sih. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Sabila sudah berkenan hadir, udah ngobrol bareng, udah menceritakan juga tadi di balik proses mengkurasi karya Pitamaha gitu kan. Terus juga menceritakan tentang sebenarnya kurator tuh ngapain aja gitu. Nah, buat teman-teman Historia.id yang mungkin penasaran mau tahu lebih banyak, bisa chat atau gimana nih kalau mau tanya-tanya tentang kurator ke Kak Sabila atau tentang Pitamaha? Oke, tentang Pitamaha mungkin bisa di Instagram aku kali ya. Oke. Tapi kayak di Instagram aku ya mix of professional and personal life, cuman ya nggak apa-apa sih. Jadi kita bisa
stay in touch di sana lah. Oke. Iya, sama nanti juga harapannya pameran Pitamaha ini kan seperti sebuah pemantik ya untuk teman-teman di Jakarta atau mungkin dari luar kota yang sempat datang ke Jakarta. Tapi kan kalau kita ingin melestarikan sebuah budaya bersama-sama gitu, pasti kan butuh juga makin banyak lagi riset, makin banyak lagi POV dari point of view, pandangan-pandangan dari orang yang lebih luas gitu. Mungkin teman-teman dari Bali, mungkin teman-teman dari daerah lain. Pokoknya kan ini warisan budaya kita bersama ya di Indonesia gitu. Jadi harapannya bisa tetap terus dilanjutkan semangatnya, bisa terus digali-gali kembali bagi teman-teman yang tertarik, karena koleksi Pitamaha ini tidak hanya berakhir di Museum Nasional, tapi juga bisa berlanjut terus ke lebih luas lagi gitu. Betul. Dan siapa tahu kita bisa mendapatkan insight ya tentang seniman pada masa itu seperti apa gitu kan ya. Karena kan ya bisa dibilang sejarah berulang ya. Siapa tahu lagi mode pada masa itu, sekarang mode lagi kan kita nggak ada yang tahu ya Kak Sabila ya. Terus dikulik ya. Betul. Kita harus update gitu kan sebagai generasi kita Gen Z. Pokoknya kita harus update gitu lah ya. Harus kita cari makna-makna baru dan kita kita buat lebih buat tetap relevan lah gitu ya ke zaman sekarang, tanpa melupakan sejarah dan konteks-konteks yang lebih luas gitu. Dan jangan salah, zaman dulu juga seniman Indonesia keren-keren ya Kak Sabila gitu kan, buktinya sampai bisa pameran tuh ke luar negeri ya kan, gak zaman sekarang doang gitu. Iya, tetap dengan kekuatannya sebagai seniman dengan identitas yang kuat. Iya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak teman-teman History.id sudah menyaksikan Ngobras nih bersama Kak Sabila. Kita bahas tentang pameran repatriasi dan juga koleksi karya seni Pitamaha. Jadi buat teman-teman yang belum datang ke pamerannya, segera datang. Dan mungkin penasaran tentang kurator atau misal tentang tentang karya seni Pitamaha gitu, itu juga bisa reach out Kak Sabila tadi di sosial medianya. Dan kira-kira kita akan bahas apa lagi di Ngobras selanjutnya? Stay tune terus ya. Pokoknya tungguin aja di sosmednya History.id. Makasih. Dah. Dadah. Sampai ketemu di pameran. Nah.